Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat An-Nasr ayat ke-2. Ini yang Rofik suka baca ini ya? Suka baca ini? Bukan. Pak dokter juga suka baca ya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat kedua, waro'aita dan kamu melihat, waro'aita dan kamu melihat an-nasa manusia yadkhuluna apa pun? Bukan, yadkhuluna masuk bidinillahi ke agama Allah afwaja, baru ini disebut berbondong-bondong. Jadi setelah Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan dari Allah, memenangkan kemenangan di Mekah Al-Mukarramah, lantas seluruh penduduk Makkah Al-Mukarramah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu Rasul ketika memenangkan peperangan dengan orang-orang Quraisy Arab di Makkah. Mungkinkah di Peru Mutiara mendapatkan pertolongan Allah dan dapat kemenangan sehingga berjamaah subuh menjadi banyak? Mungkin saja. Karena ini dapat pertolongan Allah yang hadir di sini. Mendapatkan pertolongan Allah, kemenangan Pak Ketua DKM untuk mengumpulkan orang-orang Islam supaya bisa berjamaah subuh. Nanti akan lebih banyak kalau Allah memberikan pertolongan. Dengan apa Allah memberikan pertolongan? Dengan hidayah, dengan terus memberikan motivasi. Kemudian itu speaker dipasang seluruh penjuru itu kan juga sama, itu hidayah, petunjuk supaya orang bangun ketika suara azan berkumandang dan langsung datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ya, itu surat An-Nasr ayat kedua. Ini supaya hafal ya. Waro'aita dan kamu melihat an-nasa manusia yadkhuluna masuk fi dinillahi ke dalam agama Allah afwaja berbondong-bondong. Jadi supaya tahu yang dibaca ketika sholat. Nah, kita lanjut yang ketiga, surga apa? Yang pertama surga Firdaus, kedua surga Adnan. Ini parabik absen ya. Halus. Surga Adnan. Yang ketiga Jannatun Naim. Nah, Jannatun Naim ini coba dibuka di surat Al-Qalam ayat 34. Inna lil muttaqina, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim, di sisi Allah mereka, jannatin naim, surga naim. Jadi surga naim khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam surat Luqman ayat 8, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim.
Seluruh surga itu Pak, untuk meraih surga itu hanya syaratnya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Di surga Adnan juga sama. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Syaratnya dua. Syaratnya dua untuk masuk surga itu. Seluruh surga itu yang 8 pintu itu hanya dua syaratnya. Iman dan amal soleh. Iman itu tidak cukup hanya diyakini, diucapkan, tapi harus dibuktikan. Kayak Pak RT dulu ke siapa? Ke istrinya siapa namanya istrinya? Puji, ya Bu Puji. Ayah, alhamdulillah, yang aku mencintaimu. Kata Bapak Pujinya, aku tidak butuh perkataanmu, tetapi aku butuh bukti. Buktikan dengan buku nikahnya. Wah, hebat. Jadi buktikan iman itu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Buktikan dengan amal soleh. Amal soleh orang yang bertakwa untuk masuk surga naim itu adanya di surat Ali Imran ayat 133. Coba. Wasari'u, bersegeralah kalian menuju ila magfiratin, menuju ampunan rabbikum Tuhanmu, wa jannatin, dan surga arduha seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Jadi surga seluas langit dan bumi itu akan diberikan khusus untuk orang yang bertakwa. Amal solehnya adalah ini, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang menginfakkan baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Jadi tidak ada jeda sebetulnya Pak. Untuk infak itu tidak ada jeda. Baik sulit maupun lapang tetap harus infak bagi orang yang menghendaki masuk surga naim. Kan orang mah kadang infak sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Infak itu enggak ada jeda. Hari ini lapang infak, besok sulit infak, besok lagi lapang infak lagi, sulit lagi infak lagi. Tidak ada jeda. Bisarra'i wa dharra'i. Satu, amalan untuk masuk surga naim itu satu adalah menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Orang yang mampu menahan amarah, dia dijamin oleh Allah masuk dalam surga naim. Kebalikannya berarti kalau orang yang tidak mampu menahan amarah tidak mungkin masuk surga naim. Maka berhati-hati. Maka kemarin kan amal solehnya orang-orang yang masuk surga Adnan itu adalah sabar. Ya, sabar Pak RT. Pak Ye, sabar we. Kurban aya pro kontraknya wajar. Pro kontrak wajar Pak Ye. Bulan pikeun aya nu pro aya nu kontra nepi ka teu bisa dahar ulah. Dahar malah tepe lagi sapi dahar. Wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya. Makanya dulu juga saya mah sama ketika muda dulu, sekarang kan sudah beranjak dewasa. Dulu muda ngomong gede amat, pernah jadi guru, bikin kamu menang murid, menang dia majikan. Kamu murid depa galak pitalapung, nak kesemat. Udah kepala mah pan, walaupun budak pitalapung, oke ke guruna, teu aya pelaporannya. Ayo nama penganiayaan ya. Bola mah budak ngerokok di kelas talapung belum. Kamu ayah saya ngaliwat lompatan serius. Bola mah ayeuna mah budak talapung telapor ke polisi penganiayaan. Padahal mah kadidi
Mau baturan saya mah jadi main kepret. Muna bangor kepret jebret. Baheula. Jadi kebawakeun sampai masuk PNS pun emosi itu masih meluap. Sampai satu saat ada kericuhan sebuah kantor, ada orang sombong nantang-nantang kelahi, sampaikan begini, saya panitra pertama yang pernah memukul ketua pengadilan. Saya berdiri, kalau begitu saya satu-satunya hakim yang akan memukul panitra. Saya berdiri, saya angkat kursi itu, mau saya bantingkan, tapi untung tahan semua. Jadi emosi waktu itu memang waktu muda ya, itulah kondisinya muda begitu, darah muda. Tetapi sini redam. Dan berusaha untuk meredam sebab ini mahal Pak, surga naim itu mahal. Makanya berusaha untuk meredam supaya amarah itu tidak muncul. Bahkan kalau kata Rasul, la tagdob. Rasulullah sampai 3 kali, jangan marah. Ya, kalau diberikan ujian, jangan marah. Kemarin juga sempat Pak marah. Rugi. Kalau orang marah itu kemudian dilampiaskan Pak, rugi sendiri Pak. Rugi sendiri. Jadi waktu ya mah mobil anyar. Emosi keluar, Pak apung tak mobil teh, jebret bengok, mobil betek buat karusak, pas dibawa ke bengkel dia, Pak ini parotong, aduh, jadi nurugi sah, sorangan kene akibat marah, jadi marah itu kerugiannya dirasakan oleh diri sendiri, sebelum oleh orang lain. Satu efeknya ketika dilampiaskan karena benda terus rugi sorangan, dilampiaskan karena mobil anyar jebret mana parotong. Habis itu apa? Darah kan bergejolak, dada tepan namun mau tenon kuningannya udah itu hanya lomba jantungan jadinya. Padahal naik keluar hos benar. Hos itu akibat marah. Makanya orang karena mahal surga itu, makanya karena surga ini mahal, jagalah jangan sampai amarah ini muncul. Tahan amarahnya, sabar lawan. 2. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Memaafkan manusia sulit. Ini karena surga naim itu mahal, maka amal solehnya pun sulit. Coba Bapak istiqomahkan ini. 1, infak tiap hari bisa nggak? Mau 20.000 tiap hari, 50.000 tiap hari, 100.000 tiap hari. Istiqomah karena tidak ada jeda infak ini. Mau dalam keadaan lapang, mau dalam keadaan sulit, tetap infak. Sanggup tidak dalam keadaan sulit. Ai keur meuli bias ge eueuh. Pan aya mustamil nanyakeun. Pak, saya mau infak Pak, tapi di imah parebut di jeung dapur. Berebut dengan dapur. Infak heula, dapur heula. Infak heula. Dan infak juga kalau tidak ada infak untuk ke fakir miskin, infak yang paling pertama adalah untuk keluarga, istri dan anak. Niatkan saja infak untuk istri dan anak. Ya, jadi kalau Pak RT meredahar ke majikannya ke budak itu infak. Tapi bagi ulah kepulutus, urang geus ngaluarkeun infak meredahar hese bisa nyeun kopi oge. Ulah berarti santai we. Teu bisa enggak ya radangan sorangan we berarti geus walayang. Ya, yang ketiga wal afina nas, ini juga sama sulit. Coba memaafkan kesalahan orang itu berat. Siapa coba? Hese mana geus ngahina ka urang, geus nyarekan bebeakan. Hese geus di urang geus dihina bebeakan kudu ngahampura. Nya aya bahasa kieu cenah. Heug dihampura, terus dihampura ku urang tapi ulah wawu gitu. Tapi ulah anger we. Dan saking susahnya.
Nah karena surga naim itu mahal, maka amal solehnya pun susah. Infak susah, wal kadhiminal ghaid, menjaga amarah juga susah, memaafkan manusia juga dari kesalahannya juga susah. Sok gue cobaan, bisa percaya mah, aing hanya hampura, tapi jadi kene, karek kemarin ahut can dijahit, can dijahit, acan dioperasi, nyeri kene, saya ngampura. Ya karena surga naim itu mahal, amal solehnya pun agak sulit. Tapi kalau mau berusahalah untuk kan cita-cita orang ada kasban surganya. Kecuali lah menurut cita-cita orang masuk ke neraka. Apa gue ya cita-cita orang masuk ke surga lah, bukan surga. Sakur-sakur amal soleh yang menunjukkan ke arah surga ikuti. Diikuti ya. Kalau percaya karena Quran. Ya, percaya karena Quran kan? Nah ini Quran ikutilah. Al-Quran itu adalah undang-undangnya kita. Itu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat al-muhsin. Siapa yang muhsin? Siapa al-muhsin? Itu lanjutkan ayat ke 135-nya. Coba 135 PRT apa? Mau akan sebutkan coba. Terus idza fa'alu, terus dolamu lidunubihim. Nah, idza fa'alu fahishatan, orang muhsin itu salah satunya idza fa'alu fahishatan, apabila dia berbuat perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau dia berbuat dolim terhadap dirinya sendiri, maka lekas dia pastaghfirullaha lidunubihim, dia minta ampun, tobatlah. Ulangi lagi dok, apa dok? Anfusahum dzakarullaha fastaghfiru. Alladzina idza fa'alu fahishatan, orang muhsin itu apabila dia berbuat salah, berbuat dosa lah, berbuat keji, au dzalamu anfusahum dzakarullaha, lantas dia ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah, lalu fastaghfirullaha lidunubihim, lantas dia tobat. Ingat Allah lantas tobat. Ingat ke Allah mah tapi tobat. Ingat ke Allah mah tapi anggar we nyendai kesalahan. Ingat ya ukul kesalahan terus dilakukan, itu bukan tobat. Jadi orang muhsin itu apabila dia berbuat salah, berbuat keji, maka zakarullah, dia ingat kepada Allah lantas dia tobat. Ya, udah ya. Itu surga naim. Demikian yang bisa disampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillah ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pengumuman Pak Iwan katanya nanti sore habis asar Tasyakur Binimah telah mengkhitan anaknya. Oleh karena itu diundang untuk diminta doanya. Minta doanya ya, bukan untuk dikasih makan. Adapun Pak Iwan mau ngasih makan, ya alhamdulillah. Diminta untuk hadiran untuk memberikan ucapan doanya. Ya, demikian sallallahu